Radio kami 105,6 FM selalu ada untuk kamu. The voice of green innovation. .6 FM, AgriTalks, The Voice of Green Innovation. Hai Greeners, selamat siang, selamat beristirahat dari kepenatan dan kesibukan di hari ini. Gimana nih kabar dari Greeners semua? Semoga selalu bahagia dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan meskipun diterpa kesibukan ya. Hai Greeners, perkenalkan aku Carlita Belva Umbo yang akan menemani siang hari kalian dengan berbagai informasi yang akan menambah wawasan pengetahuan seputar pertanian dan teknologi inovasi. Untuk itu, tetap di sini bersama kami untuk mendengarkan berita terkini. Greeners, sebelum kita masuk ke obrolan topik di siang hari ini, aku baru aja dapat kabar yang kurang menyenangkan nih. Berita duka datang dari tokoh hebat sekaligus direktur di salah satu universitas pertanian terkemuka di Indonesia, Sekolah Vokasi IPB University wilayah kampus Sukabumi. Aku, segenap keluarga besar AgriTalks menyampaikan duka cita yang mendalam serta ikut berbelasungkawa atas kepulangan Dr. Insinyur Ujang Sehabudin, MSI. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima semua amal ibadah almarhum sebagai amal jariah yang akan terus mengalir dan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala inspirasi, pengabdian, dan kontribusi besar yang telah diberikan. Doa kami akan selalu menyertai. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, keikhlasan, dan ketabahan. Almarhum akan selalu dikenang melalui ilmu, karya, dan teladan yang telah ditinggalkan. Untuk itu, sebelum kita lanjut ke obrolan, aku mau muterin satu lagu dulu nih untuk mengenang jasa dan kenangan yang telah beliau tinggalkan semasa hidupnya. Ini dia Maudy Ayunda, Kamu dan Kenangan. The voice of green innovation. Hai Greeners, balik lagi sama aku Carlita di AgriTalks, The Voice of Green Innovation. Setelah tadi kita dengerin musik dari Maudy Ayunda dengan judul Kamu dan Kenangan, dan kita juga baru aja mengenang atas dedikasi almarhum yang menghabiskan sisa waktunya di dunia pertanian. Kira-kira apa sih yang terlintas di benak Greeners ketika ngedenger kata pertanian, inovasi, dan juga teknologi? Oke, sebelum lebih jauh nih, aku mau tanya dulu, kalian udah pada baca berita belum hari ini? Wah, jangan sampai ketinggalan informasi ya. Sesibuk apapun kita harus tetap up to date terhadap berita dan informasi di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan bicara terkait inovasi dan teknologi di sektor pertanian. Inovasi itu gak cuma berdampak buat petani saja loh, tapi juga untuk masa depan ketahanan pangan di Indonesia. Bayangin deh Greeners, ketika teknologi, ilmu, pengetahuan, dan pertanian digabungkan, hasilnya bisa membuka peluang besar untuk menciptakan pertanian yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Greeners, ngomongin inovasi dan teknologi di bidang pertanian, pasti kita tertuju ke salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu IPB University. Lagi dan lagi, kampus ini kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dilansir dari situs resmi IPB University, mereka baru aja mengadakan acara launching hasil penelitian unggulan bidang teknologi. Dalam acara tersebut, IPB University meluncurkan 3 inovasi teknologi unggulan hasil riset di bidang pertanian. Acara ini juga turut dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Sudaryono.
peluncuran ini memperkenalkan 3 inovasi utama. Yang pertama, komunitas stasiun cuaca otomatis atau Automatic Weather Station Community. Yang kedua, 4 varietas padi unggul yaitu IPB 12S, 13S, 14S, dan 15S. Dan yang ketiga, robot cerdas pendeteksi penyakit tanaman cabai berbasis kecerdasan buatan atau AI. Greeners, keren banget kan? Bayangin, dari mengukur kondisi cuaca secara akurat sampai padi unggulan yang bisa ningkatin produktivitas dan robot cerdas yang bisa bantu petani mengatasi penyakit tanaman. Semua ini diciptakan untuk mendukung pertanian Indonesia jadi lebih kuat dan maju. Lalu, seperti apa ya tanggapan dari Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Agromaritim Profesor Ernan Rustiadi, Rektor IPB University Profesor Arif Satria, dan Wakil Menteri Pertanian Bapak Sudaryono menyikapi ketiga inovasi tersebut? Mari kita simak setelah yang satu ini. Tetap di sini bersama aku Carlita di AgriTalks, The Voice of Green Innovation. Kamu lagi ngapain nih? Jangan-jangan dan scrolling lagi ya? Iya nih, bosan banget. Scroll-scroll tapi isinya gitu-gitu aja, nggak ada manfaatnya. Lah, daripada ngabisin buat waktu hal yang gak jelas, mending kamu manfaatin medsos buat baca artikel. Artikel apa emang? Ada yang lagi happening nggak? Banyak banget. Salah satunya soal inovasi pertanian di Indonesia yang udah mulai pakai teknologi canggih loh. Serius, teknologinya kayak gimana? Ya, kayak robot pendeteksi tanaman berbasis AI, penggunaan IoT, sampai ke aplikasi prediksi cuaca buat bantu petani. Wah, keren juga ya. Jadi petani modern zaman sekarang lebih mudah, efisien, dan hasil panen lebih maksimal. Makanya, daripada cuma diam scrolling, mending kamu isi waktu dengan baca informasi yang bermanfaat atau cukup dengan dengerin siaran radio dari AgriTalks. Wah, serius kah ada channel radio yang ngebahas informasi seputar pertanian terbarukan kayak gitu? Ada dong, makanya pantengin di 105,6 FM. AgriTalks, The Voice of Green Innovation. AgriTalks, the voice of green innovation. Hai Greeners, kembali lagi nih sama aku Carlita. Nah, tadi di awal kita udah ngobrolin terkait inovasi dan teknologi di sektor pertanian. Sekarang, gimana ya tanggapan dari pimpinan IPB University serta Kementerian Pertanian? Yuk langsung aja kita bahas bersama. Greeners, Wakil Rektor IPB University Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Agromaritim Prof. Ernan Rustiadi menyampaikan bahwa ketiga inovasi baru yang diluncurkan dirancang untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui teknologi berbasis data dan kecerdasan buatan. Ini sebagai komitmen IPB University dalam menjawab tantangan pertanian modern melalui inovasi. Kami berkomitmen agar inovasi-inovasi ini tidak hanya menjadi capaian akademik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, ucap Prof. Ernan Rustiadi. Sementara itu, Rektor IPB University Prof. Arif Satria menyampaikan bahwa IPB telah memiliki lebih dari 1.000 inovasi yang secara bertahap akan diperkenalkan kepada publik. Prof. Arif Satria mengatakan, melalui peluncuran yang semakin rutin, kami berharap hasil riset ini bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama para petani. Prof. Arif juga menekankan pentingnya sinergi antara riset dan pemanfaatan di lapangan, khususnya untuk varietas padi unggul yang telah dikembangkan di 26 provinsi. Greeners, apresiasi juga datang dari Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Dalam keynote speech-nya, ia menyampaikan kesiapan Kementerian Pertanian untuk mendukung adopsi inovasi dari perguruan tinggi. Kementerian Pertanian siap membeli benih unggul hasil riset IPB, termasuk varietas padi baru untuk memenuhi kebutuhan 11 juta hektar lahan pertanian setiap tahunnya.
Bahkan Sudayono juga mengumumkan akan membeli dan menyumbangkan 10 unit AWS Community serta beberapa robot pendeteksi penyakit cabai. Wamentan menekankan pertanian modern harus berbasis data dan kecerdasan buatan. Inovasi harus disajikan secara sederhana sehingga mudah dipahami dan digunakan petani. Jangan sampai inovasi kalah dengan konten viral yang tidak berbasis data. Kita harus pastikan teknologi dari perguruan tinggi benar-benar sampai ke tangan petani. Tegasnya, Greeners, peluncuran ini menegaskan peran IPB University sebagai pionir inovasi teknologi pertanian di Indonesia. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan industri diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan nasional. Greeners, berita pertama sudah selesai nih kita bahas bareng-bareng. Gimana kalau sekarang kita jeda dulu sebentar sambil dengerin lagu dari Bapak Rektor Arif Satria? Siapa tahu nih setelah ngedengerin, Greeners jadi tertarik untuk masuk ke kampus terbaik dan mencoba daftar tahun depan. Happy listening, Greeners! The voice of green innovation. .6 FM, AgriTalks, The Voice of Green Innovation. Greeners, balik lagi bareng aku, Carlita. Saat ini kita sudah memasuki sesi integrasi AI di sektor pertanian loh. Oke, setelah tadi kalian dengerin tanggapan dari pimpinan IPB University serta Kementerian Pertanian, sekarang kita masuk ke berita utamanya. Greeners, ada kabar baik nih buat kalian. Dilansir dari Tempo.co, pemerintah saat ini sedang meminta dukungan dari Tiongkok terkait pengembangan teknologi AI untuk sektor pertanian dan perikanan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan bahwa beberapa lahan pertanian di Indonesia sudah mulai menerapkan teknologi perangkat AI untuk mendukung produksi. Ia menegaskan pengembangan AI untuk pertanian dan perikanan menjadi fokus utama dan kolaborasi dengan Tiongkok diharapkan bisa mempercepat transformasi digital nasional. Mutia Hafid juga berharap perusahaan-perusahaan teknologi dari Tiongkok bisa bekerjasama lebih erat dengan pemerintah daerah di tanah air. Dalam transformasi digital, Indonesia siap bekerjasama dengan semua negara selama tetap menghormati hukum Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail menyebutkan bahwa saat ini banyak talenta muda Indonesia yang belajar di Universitas Tsinghua Beijing. Ia mendorong agar Universitas Tsinghua membuka cabang di Indonesia untuk pengembangan talenta digital bidang AI. Greeners, teknologi memang sudah jadi fondasi transformasi di sektor pertanian. Contoh terkini adalah platform Simetris 4.0 yang dibangun di Indonesia. Simetris generasi baru ini dirancang untuk membantu pengelolaan hortikultura dengan teknologi AI, IoT, dan data science. Melalui sensor tanah, suhu, kelembapan, hingga drone pemetaan, data yang masuk bisa dipantau real time dan membantu petani mengambil keputusan yang tepat. Bayangkan, dengan AI dan machine learning, Simetris bisa memberikan prediksi hasil panen, merekomendasikan waktu tanam yang tepat, hingga mendeteksi penyakit tanaman sejak dini. Bagi pemerintah nih, sistem ini bisa memberikan data strategis untuk memetakan produksi, mengidentifikasi gagal tanam, dan mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran. Singkatnya, data adalah pupuk baru bagi pertanian. Dengan AI dan IoT, kita tidak hanya menanam tanaman, tapi juga menumbuhkan masa depan. Greeners, berita utama tadi menunjukkan bahwa transformasi digital di sektor pertanian bukan lagi mimpi, melainkan kenyataan yang sedang terjadi. Menurut Greeners, dengan adanya teknologi AI dan IoT, bisa gak sih Gen Z jadi petani muda? Karena itu, tetap di sini bareng aku, Carlita, di 105,6 FM, AgriTalks, The Voice of Green Innovation.
By the way, udah masuk jam makan siang nih. Enaknya makan apa ya kita? Aku sih lagi kepengen ayam sambal hijau gitu. Ketika sambalnya udah sampai ke mulut, berasa kita yang memetik langsung dari petani. Wah, mantep tuh. Tapi kamu tahu gak di mana tempat makan ayam enak gitu? Dekat-dekat Sukabumi tapi. Ada dong, di depan kampus IPB University. Namanya Ayam GPS. Serius? Tapi selain cabenya yang masih fresh, apa masih ada keistimewaan lain dari ayam GPS ini? Banyak banget, rasa gurihnya nendang, pilihan sambalnya banyak, apalagi dari segi harga. Murah banget. Dan yang paling penting nih ya, porsinya banyak banget. Wah, pas banget buat makan kenyang. Tapi tetap hemat ya. Buat greeners yang sedang ke Sukabumi, boleh nih mampir ke Ayam GPS. Lokasi tepatnya di Jalan Sarasat, Kelurahan Ciberem, Kota Sukabumi. Depan kampus IPB University ya. Iklan ini dipersembahkan oleh AgriTalks, the voice of green innovation. The voice of green innovation. Greeners, balik lagi nih sama aku, Carlita. Sekarang kita bakal bahas Gen Z jadi petani muda, emangnya bisa? Menurut penelitian oleh Jonas et al. Tahun 2020, generasi muda itu membawa kecakapan digital yang unggul dan memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan solusi teknologi dengan cara yang inovatif. Artinya, anak muda Indonesia bukan hanya siap menggunakan teknologi baru, tapi juga punya peluang besar untuk menciptakan terobosan di sektor pertanian. Sebagai contoh nih Greeners, ada seorang pemuda asal desa Cibenying, Kabupaten Cilacap bernama Asep. Ia sukses memanfaatkan teknologi modern untuk mengelola data pertanian, memantau kondisi cuaca, hingga memprediksi harga pasar. Hasilnya, produksi pertanian meningkat drastis, sementara biaya produksinya berkurang. Tak heran, kini pendapatan desanya meroket dengan signifikan. Dari kisah sukses Asep tadi menjadi bukti nih bahwa pertanian tidak lagi identik dengan pekerjaan tradisional dan ketinggalan zaman. Asep berhasil memodernkan praktik pertanian di desanya, meningkatkan pendapatan petani, dan yang paling penting nih, menciptakan peluang kerja baru. Greeners, gak kerasa ya kita udah sampai di penghujung acara siang hari ini. Aku berharap banget sih setiap informasi yang aku bawain bisa ngasih hal positif buat kalian semua. Jangan lupa ya untuk tetap dukung program-program AgriTalks dan terus jadi bagian dari agen perubahan. Aku, Carlita Belva Umboh, pamit undur diri. Sampai ketemu di sesi berikutnya di 105,6 FM AgriTalks, the voice of green innovation. Aduh, siang-siang gini suka ngantuk, jenuh, atau bingung mau ngapain? Kamu stay tune aja di AgriTalks. Gak cuma ngobrolin tentang inovasi dan agrikultur, kamu bakal ditemani musik pop, akustik, sampai lofi yang bikin vibe siang makin chill. Edukasinya ada, informasinya juga lengkap, tapi pastinya gak ngebosenin. Cuma di AgriTalks 105,6 FM. AgriTalks, the voice of green innovation. The voice of green innovation.